yang kedua nanti paparan dari saudara Habib. Kemudian setelah paparan, silakan untuk penguji 1, 2, dan 3 diawali nanti dari penguji 3 dari Brigjen TNI Purnawan Eri berturut-turut Laksamana pertama Adnan, baru Brigjen TNI Purnawan Eri, kemudian Ibu Wadek Dr. Herlina. Nanti silakan Habib Rahman menjawab pertanyaan dengan baik, catat apa menjadi koreksi. Kemudian setelah itu yang ketiga nanti kita persilahkan mahasiswa keluar dari grup sebentar untuk mendiskusikan hasil daripada ujian yang akan kita laksanakan. Selanjutnya penyampaian keterangan kelulusan atau tidak daripada saudara Habib dan penutup acara selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk selanjutnya mahasiswa pasca sarjana Habib Rahman Nugraha dipersilahkan untuk menyampaikan tesisnya. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siap, terima kasih Bapak pembimbing saya. Yang terhormat saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Halemon Freddy Sitinjak Alexandra SHMH selaku dosen pembimbing tesis pertama saya sekaligus pembimbing sidang proposal pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Laksamana pertama Dr. Agus Adrianto, STMM, MTR, Opsla, Chicken Cikar, IPU, walaupun tidak dapat berhadir, namun kontribusi sangat banyak bagi saya sebagai dosen pembimbing tesis kedua saya, sekaligus dosen pembimbing akademik siswa. Terima kasih juga atas kehadiran para penguji proposal tesis siswa pada hari ini. Yang pertama ada yang terhormat penguji pertama siswa, Wakil Dekan FKN, Ibu Dr. Herlina Juni Risma Saragi, MSI, Cikar selaku penguji pertama pada pagi yang cerah ini. Yang terhormat penguji dua siswa Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Dr. Eri R. Hidayat MBA MHRMC, dan yang terhormat penguji ketiga siswa Bapak Laksamana pertama Purnawirawan Dr. M. Adnan Majid SH MHUN. Pada pagi hari ini Rabu 21 September siswa atas nama Habib mohon izin untuk menseminarkan proposal siswa terkait sinergi pemerintah Kota Palembang dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik SARA guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palembang. Di sini siswa mohon izin dalam latar belakang membagi menjadi 3 bagian di mana ada makro, meso, dan mikro. Dimulai dengan makro dulu, generalnya, di mana keberagaman SARA di Indonesia ini kan bagai 2 sisi mata uang koin yang berbeda. Bisa menjadi salah satu keberuntungan bagi kita, namun memiliki potensi konflik yang sangat sensitif dan tinggi dinamikanya. Nah, di sini tugas pemerintah salah satunya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Walter Lippmann, suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting atau vital. Hal ini senada atau sejalan dengan International Encyclopedia of the Social Science yang mengatakan bahwa kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar maupun dalam. Adapun pengertian ketertiban itu sendiri adalah suatu keadaan di mana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada atau tupoksinya. Siswa di sini dalam tesis mencantumkan 2 contoh sebagai realisasi dari pernyataan siswa yang di atas. Yang pertama dari Ambon, Maluku, di konflik yang waktu itu chaos tahun 1999 sampai 2001 kurang lebih, di mana masyarakat termarginalisasi atau terkotak-kotak berdasarkan kelompok keagamaan, di mana yang Islam di pesisiran pantai itu dinamakan sebagai Aceng atau Acang, lalu di masyarakat Kristen itu dipanggil sebagai Obed atau Robert yang lebih ke dalam kotanya. Di situ masyarakat mengorbankan nilai-nilainya, di mana mereka tidak bisa memakai nilai-nilai keagamaan yang penting itu saat berjalan. Misalnya tidak memakai kopiah atau sarung atau jilbab karena takut menjadi sasaran, atau yang Kristen tidak memakai kalung salib karena takut menjadi sasaran dari pihak yang satunya lagi. Lalu
Aceh di sini tahun 2015 siswa ambil sebagai bentuk bahwa konflik SARA ini bisa terjadi bukan hanya karena masyarakat seperti di Ambon yang 50% agama, namun masyarakat yang mayoritas seperti di Aceh juga dapat berpotensi terjadinya SARA, di mana tahun 2015 terjadi konflik yang terkenal dengan nama konflik Singkri, di mana konflik itu terjadi pembakaran gereja HKI Sukamakmur. Dari mikronya, dari mesonya dulu izin, Palembang, Sumatera Selatan itu juga terkenal dengan kemajemukannya dalam SARA, di mana terdapat 6 agama yang berbeda di situ, namun sebagian besar mayoritas Muslim 97%, namun Palembang khususnya Sumsel itu mendapat predikat zero konflik di bidang SARA. Nah, salah satu contoh bentuk sinerginya itu secara real yang siswa dapat yaitu adanya eksistensi Pulau Kemarau milik Kiai Haji Zuriat Marogan, seorang legenda Muslim di Palembang. Tempat Pulau Kemarau ini sebagai pusat perayaan Tahun Baru Imlek tiap tahunnya di Palembang, Sumatera Selatan, atau kita biasa kenal dengan Cap Gome. Terus yang kedua ada pembangunan 6 rumah ibadah waktu menjelang ASEAN ini dibangunnya di JSC Jakabaring. 6 rumah ibadah yang berbeda ini berdekatan atau berdempetan satu sama lain. Kok bisa seperti itu dalam konflik meso ini, kok bisa dengan kemajemukan yang sama dengan yang lain, dengan kota Indonesia yang lain, kok bisa terciptanya zero konflik di Bangsara ini? Niatnya nanti bisa apabila bentuk sinergi ini tercapaikan, bisa diterapkan di kota-kota lain di Indonesia. Lalu mikronya, yaitu sinergi Pemkot Palembang dengan Pemprov Sumsel dalam pencegahan konflik SARA guna menjaga Kamtipmas Kota Palembang. Nah, di sini judulnya siswa breakdown atau siswa bedah menjadi variabel 1, 2, dan 3, di mana sesuai warna sinergi pemerintah Kota Palembang dengan Sumsel ini variabel pertama, dan variabel keduanya itu pencegahan konflik SARA. Variabel 1 dan kedua ini adalah variabel bebas, dan yang variabel ketiga itu adalah Kamtipmas Kota Palembang, di mana variabel 3 ini merupakan variabel terikat. Lalu variabel ini dibedah menggunakan teori dan konsep, 3 teori dan 3 konsep. Teori sinergi dan teori kepemimpinan untuk membedah sinergi Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel karena pastinya memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Sedangkan pencegahan konflik SARA warna biru ini dibedah dengan teori perdamaian, konsep pencegahan konflik yang nantinya ada CEWARS, terus dan konsep kerukunan umat beragama karena siswa menggunakan FKUB. Lalu variabel ketiga dibedah dengan teori konsep yang ketiga, yaitu konsep Kamtipmas. Fokus dan subfokus penelitian, fokusnya bentuk sinergi pemerintah Kota Palembang dan Pemprov Sumsel dalam rangka pencegahan konflik SARA di Kota Palembang. Bentuknya apa? Subfokus di sini mohon izin Bapak dan Ibu penguji, ada sedikit perubahan, ya, di mana setelah dipikir-pikir dengan bersama dosen pembimbing, baiknya adalah ini, di mana yang pertama pencegahan konflik SARA di Kota Palembang, Sumatera Selatan itu diganti yang awalnya kondisi. Lalu ada hambatan sinergi antara pemerintah Sumsel dengan Pemkot Palembang dalam hal pencegahan SARA. Dan yang ketiga adalah upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut. Mohon izin, rumusan masalah sama seperti tadi, diubah sedikit saja terkait yang pertama, bagaimana bentuk sinergi yang tadinya di proposal tesis yang siswa kirim ke Bapak-Bapak dosen penguji itu bentuk sinergi di posisi 2, namun ini dinaikkan ke atas dalam rangka agar sistematis, berurutan, dan sangat rapih. Di mana yang pertama bentuk sinergi antara pemerintah Kota Palembang dengan Pemprov Sumsel dalam pencegahan konflik SARA di Kota Palembang. Yang kedua, apa hambatan implementasi sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemkot Kota Palembang dalam hal pencegahan konflik SARA, dan yang ketiga bagaimana upaya pemerintah provinsi dan Pemkot Palembang dalam mengatasi hambatan tersebut. Yang di kedua, tujuan penelitian juga ada 3, yaitu yang pertama menganalisis bentuk sinergi antara pemerintah Kota Palembang dengan Pemprov Sumsel dalam hal pencegahan konflik bernuansa SARA di Kota Palembang. Yang kedua menganalisis berbagai bentuk hambatan sinergi antara Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dalam pencegahan konflik SARA, dan yang ketiga menganalisis upaya Pemprov Sumsel dengan Pemkot Palembang dalam mengatasi hambatan sinergi yang ada sehingga dapat mengoptimalkan pencegahan konflik SARA di Kota Palembang. Lalu manfaat penelitiannya ini siswa bagi jadi 2, yang pertama teoritis, yang kedua praktis. Teoritisnya terbagi menjadi 3, yaitu pembagian ilmu pengetahuan di bidang Kamnas dengan dimensinya Kamtipmas.
ada 4 dimensi dalam Kapnas, salah satunya Kamtibmas. Lalu yang kedua dapat memperkuat pemahaman dalam bidang ilmu sosial, khususnya di bidang damai dan resolusi konflik. Yang ketiga, dapat menambah literatur dalam bidang studi damai dalam perspektif keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Praktisnya manfaatnya siswa ingin ini dapat menjadi rekomendasi bagi Pemkot dan Pemprov Sumsel agar terus bersinergi dan mengoptimalisasikan sinergi tersebut, serta menganalisis berbagai hal yang dianggap kurang memadai sehingga dapat menimbulkan penurunan kinerja. Lalu siswa juga ingin dengan adanya peningkatan kualitas sinergi tersebut antar lembaga pemerintah ke depannya mampu mencegah konflik komunal dan menciptakan damai positif di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan yang terakhir manfaatnya itu ingin penelitian ini sebagai rekomendasi bagi pemerintah di daerah lain, terutama daerah yang memiliki intensitas konflik yang tinggi konflik saranya, agar dapat memetik pembelajaran dari sinergi yang dilakukan Pemkot Palembang dengan Pemprov Sumsel, sehingga masing-masing pemerintah daerah yang ada di wilayah Indonesia mampu menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Ini seperti di latar belakang di awal, di mana siswa landasan teorinya menggunakan 3 teori untuk mengupas judul ini dan 3 konsep, di mana konsep dan teori ini saling mendukung satu sama lain. Secara singkat untuk menghemat waktu, teori sinergi di sini siswa ingin mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan teori sinergi bukan kerjasama, tapi sinergi ini kerjasama kreatif. Jadi kalau kerjasama biasa 1 tambah 1 sama dengan 2, namun sinergi ini 1 tambah 1 bisa dengan 11, 1 tambah 1 bisa 100, 1 tambah 1 bisa 800. Tujuannya dengan cara yang sama, namun dapat hasil yang lebih optimal. Bahasa sederhananya kerja cerdas. Lalu teori kepemimpinan di mana masing-masing ketua instansi memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara mereka bersinergi dengan gaya kepemimpinan mereka yang berbeda-beda tersebut? Lalu ada teori perdamaian, incarannya adalah teori perdamaian positif, ini dari Johan Galtung. Lalu ada konsep pencegahan konflik, di dalamnya ada Cewers. Lalu ada konsep kerukunan umat beragama, Tritunggal, di sini karena siswa mencantumkan FKUB, jadi siswa menggunakan konsep ini. Lalu yang terakhir tentunya ada konsep Kamtibmas. Mohon izin untuk lanjut. Siswa menggunakan 5 penelitian terdahulu. Nah, di sini siswa sangat berterima kasih dan bersyukur dapat 3 pembimbing yang sangat masuk dengan tesis siswa, di mana yang pertama, siswa ini urutkan berdasarkan sesuai arahan pembimbing dari yang paling awal, misalnya dari tahunnya paling lama sampai tahun akhir, karena kemungkinan di yang tahun akhir menggunakan referensi tahun yang lama ini. Yang pertama dari Hendra Luxmi, Jurnal 2015, ini peranan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan konflik antar kelompok, studi kasus Kota Manado. Sini sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif, sama-sama membahas pencegahan konflik, namun beda lokusnya, beda tahunnya, dan di sini sama-sama tentang SARA, tapi siswa ada membahas agama, di sini kan antar kelompok. Lalu yang kedua, tren konflik Indonesia tahun 2015, ada kepada yang terhormat Pak Dr. M. Atan Majid dan Pak Dr. Eri R. Hidayat, ini sebagai penulisnya. Di sini sama menggunakan kualitatif deskriptif, namun bedanya tahun dan lokusnya, di mana jurnal Bapak-Bapak ini adalah membahas konflik yang intensitasnya itu tinggi, seperti di Papua dan Jakarta kalau saya baca. Sedangkan siswa Habib penelitiannya itu di Palembang membahas damai, di mana konfliknya itu rendah, konflik saranya. Namun di sini sama-sama membahas, di sini ada Cewers juga, membahas tentang pencegahan konflik. Lalu yang ketiga, strategi pemerintah daerah dalam pencegahan konflik bernuansa SARA, agama, guna mempertahankan status zero konflik di Sumsel. Ini tesisnya dari Mbak Elia Tenzila, kakak kelas kohort DRK 2019, sama-sama. Di sini banyak kesamanya, namun perbedaannya juga banyak, di mana teori dan konsepnya sangat siswa gunakan sangat berbeda. Di sini menggunakan strategi dan fokus secara general di Sumsel, sedangkan siswa menggunakan sinergi dan fokusnya itu di Palembang. Lalu yang keempat, sama dari Ansar Mukti, kakak kelas DRK angkatan 2019, tentang evaluasi kebijakan pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini oleh tim terpadu penanganan konflik sosial nasional. Di sini samanya adalah membahas tentang sistem peringatan dini atau Cewers juga, tentang pencegahan konflik juga, menggunakan deskriptif kualitatif juga. Namun di sini beliau menggunakan evaluasi tim terpadu, di mana lebih general, tidak fokus pada SARA apalagi agama, dan lokusnya juga di sini lebih general secara nasional konflik sosialnya. Lalu yang kelima itu an early warning information system for social and religious conflict in Jogja.
Di sini jurnal Pak Suwardono ini, Prof. Suwardono ini banyak siswa pakai kalimatnya di tesis, namun di sini perbedaannya yang sangat jelas menggunakan kuantitatif, sedangkan siswa menggunakan kualitatif deskriptif, namun sama-sama menggunakan keywords, dan di sini keywords-nya lebih berupa data. Oke, izin lanjut terkait kerangka pemikiran, inputnya di mana secara general konflik SARA seperti di latar belakang menjadi salah satu permasalahan yang sangat sensitif dan paling sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan kemajemukannya. Nah, Sumatera Selatan juga merupakan provinsi yang terkenal dengan kemajemukannya. Namun wilayah ini berhasil mencegah terjadinya konflik SARA, bahkan menjadi satu-satunya wilayah yang mendapat predikat zero konflik dalam hal SARA. Nah, kontribusi terbesar zero konflik di Sumsel itu berasal dari Palembang, sehingga layak untuk diteliti siswa kira terkait bagaimana bentuk tinjauan sinergi antara Pemprov Sumsel dengan Pemkot Palembang dalam pencegahan konflik SARA guna menjaga Kamtibmas Kota Palembang. Di mana pola sinergi ini antar pemerintah yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan nanti dapat dijadikan pembelajaran dan motivasi oleh wilayah lain di Indonesia yang memiliki intensitas konflik SARA yang tinggi. Lalu prosesnya yang sudah dilakukan, di awal juga izin sudah dijelaskan terkait dibangunnya tempat bernuansa high tolerance, toleransinya tinggi seperti Pulau Kemarau yang jadi pusat Cap Gome di Sumsel, dan 6 rumah ibadah yang berbeda di Jakabaring, Palembang. Lalu terbentuknya badan-badan pencegahan konflik SARA seperti FKUB dan FKDM di tiap daerah di Sumsel yang bersinergi satu sama lain dengan Kesbangpol, TNI, Polri untuk melakukan deteksi dini. Dan proses yang ketiga itu terbentuknya kondisi perdamaian negatif berbentuk zero konflik dalam hal SARA di Palembang. Jadi baru damai negatif, sehingga outputnya siswa ingin terciptanya perdamaian positif di Palembang, karena walaupun zero konflik masih damai negatif. Lalu outcome-nya siswa ingin terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palembang atau Kamtibmas. Izin metode dan desain metodenya penelitian kualitatif dan desain penelitiannya deskriptif kualitatif. Lalu tempat penelitiannya siswa ada 8, mohon izin di kantor gubernur, kantor wali kota, kantor Kesbangpol, di Kodam 2 Sriwijaya, di Polda Polrestra Sumsel, di kantor FKUB, di kantor FKDM, dan rumah akademisi sekaligus sejarawan Kota Palembang Pak Dr. Erwan Suryanegara. Waktu penelitiannya siswa menargetkan Desember akhir ini sudah selesai. Mohon izin untuk lanjut. Terkait subjek penelitian ada 8 juga, mulai dari gubernur sampai akademisi. Di Kapolresta, dan ini kemungkinan siswa mengajukan surat kepada Kapolresta, namun kemungkinan bayangan siswa akan dioper ya, atau diarahkan kepada mungkin Babin Kamtibmas atau Intelkamnya Polri. Dan sama dengan di Kodim ini, siswa mengarahkan kepada Komandan Kodimnya dan Dimnya di 0418 kodenya kalau di Palembang. Namun mungkin akan diarahkan kepada Babinsa atau Intelkamnya Kodim. Mohon izin terkait objek penelitian, yaitu bentuk sinergi antara Pemprov Sumsel dengan Pemkot Palembang dalam pencegahan konflik SARA guna menertibkan masyarakat dan memperlancar pembangunan Kota Palembang. Lalu teknik pengumpulan datanya siswa menggunakan bebas terpimpin, di mana tujuannya adalah mendapatkan input data sebanyak-banyaknya, namun tetap terkoridor dalam pimpinan dari siswa. Di mana yang kedua menggunakan observasi untuk memperoleh informasi data yang akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan yang tadinya bebas terpimpin dengan kenyataan yang berkaitan dengan objek penelitian, di mana maksudnya Descholin dan Dastein ya. Lalu dokumentasi tentunya untuk memperkaya pengetahuan terkait topik yang diteliti. Pemeriksaan keabsahan datanya, siswa menggunakan teknik uji kredibilitas data, di mana terdapat perpanjangan pengamatan sampai ke titik jenuh data. Lalu ada peningkatan ketekunan sampai ke titik jenuh data, lalu ada triangulasi data dan diskusi dengan para ahli termasuk teman sejawat. Lalu teknik analisis datanya seperti rekan yang lain, siswa menggunakan model Miles and Habersman, di mana pertama kita kumpulkan datanya, lalu datanya disajikan, direduksi, lalu datanya disajikan, dan akhirnya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Siswa mohon izin untuk menutup dengan pantun dari Palembang. Tengah hari makan sarimi, makannya di tengah Sungai Musi. Sekian presentasi siswa hari ini, siswa ucap ke banyak terima kasih. Mohon izin siswa kembalikan kepada yang terhormat Dr. Halomuan. Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih Saudara Habib Rahman Nugraha telah mempresentasikan
proposal tesisnya. Tadi diawali dalam catatan saya 09.11 dan ditutup 09.27. Artinya 16 menit. Jadi lewat 1 menit itu kalau sesuai dengan SOP-nya fakultas itu 15 menit paparannya. Yang selalu saya tekankan, gunakan waktu secara maksimal dan benar-benar maksimal. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Habib. Selanjutnya yang saya hormati para reviewer, mohon izin silakan diberikan tanggapan ataupun penilaian dan masukan kepada mahasiswa kita ini, sehingga nanti ke depannya tulisan-tulisannya akan lebih berbobot dan berguna untuk sesuai dengan tujuan tesis yang ditulis tersebut. Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Laksamana Pertama Purnawirawan Dr. Adnan Majid. Saya yang pertama, saya reviewer ketiga. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan Sidang atas penghargaan ini ya, diberikan kesempatan pertama. Mohon izin Wadek dan Pak Eri, saya mendahului karena perintah Pak Brigjen Holoman. Baik, yang saya sangat banggakan, saya hormati Brigadir Jenderal Dr. Halamuan sebagai yang memandu sidang uji proposal Habib ini. Kemudian ada Laksamana Agus tapi tidak sempat hadir. Kemudian ada 2 rekan kolega saya yang sangat baik ini, ada Waktu Bu Adek, Bu Arina Saragi dan Dr. Eri ya. Yang saya sangat banggakan juga tentunya Saudara Habib ya, atas kesempatan yang baik ini, mahasiswa Habib bisa mendahului kawan-kawannya ini, sudah bisa maju ya. Ini tentu meringankan beban pekerjaan Bu Wadek ini karena mahasiswa harus segera semua selesai Bu Wadek ya. Ya kita ya betul Bu Wadek ya. Kita dukung Ibu Wadek untuk mahasiswa semua harus segera menetas ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Habib tolong teman-temannya didorong ya, Anda sudah maju dan yang lainnya jangan sampai ketinggalan ya. Baik, saya lihat karena Anda dibimbing orang yang tepat ini, ada Pak Halomuan dan Pak Agus, saya lihat sudah agak arahnya sudah agak ini, tentu ada beberapa hal juga yang masih perlu dipertanyakan ya. Saya mulai dari belakang saja ya, karena ini proposal itu saya melihatnya tadi di kerangka pikir ya, outcome-nya ya. Siap. Ini saya lihat yang kamu kirim ke saya. Di outcome-nya itu apa yang kamu katakan tadi itu, output-nya kok menjaga perdamaian di Kerak Selatan ya. Siap. Pada outcome-nya, sedangkan outcome-nya adalah ini. Itu outcome-nya terjaganya keamanan dan ketertiban, yaitu skopnya kalau outcome itu minimal di skop nasional ya, terjaminnya keamanan nasional atau terwujudnya keamanan nasional di wilayah Indonesia. Kalau outputnya di sini ya terciptanya perdamaian ya di. Nah, sebenarnya yang menjadi outcome itu yang menjadi output tulisan Anda. Ya, ini sebagai saran saja ya. Nanti Anda bisa bicarakan sama pembimbing Anda terkait dengan outcome ini, karena outcome itu yang skopnya sebenarnya ada yang lebih ke depan dan lebih besar skopnya, dan ada satu dampak lagi yang bisa impact di sini ya. Ya, Saudara Habib. Siap, Bapak. Oke, makasih. Yang kedua, baik saya loncat ke depan karena ini langsung agak krusial saya lihat ya. Saya lihat fenomenanya, Anda tadi Anda menyinggung terkait dengan konflik SARA di Ambon ya, dan di Aceh ya. Siap. Nah, itu sebenarnya kalau membandingkan di luar fenomena yang Anda lihat ini sudah skopnya keluar dari Palembang. Ya. Untuk Aceh dan Ambon itu bisa dipakai sebagai komparasi, perbandingan dengan kondisi yang ada, bagaimana sinergi pemerintah daerah di Ambon dalam menyelesaikan konflik SARA di Ambon, dan konflik bagaimana pemerintah Aceh dan kota Sigli di dalam bersinergi menyelesaikan konflik SARA. Dari kedua lokasi ini sebenarnya bisa dikomparasikan untuk bagaimana penyelesaian yang ada di Sumatera Selatan. Ya, tetapi Anda kok masukannya sebagai Anda fenomena. Saya mau ingin komentar Anda dulu. Izin Bapak. Siap. Berarti awalnya siswa masukkan sebagai untuk
menjadi nilai keterbaruan atau novelty dari siswa, di mana siswa ini berbeda dengan siswa lain yang membahas konflik. Siswa membahasnya damainya, siswa ingin menunjukkan poin damai ke spesial dari Palembang. Oke, saya potong ya. Memang saya bangga karena di DRK itu sebenarnya kita selalu terkait dengan konflik saja. Padahal ada 2 core bisnis di DRK itu ya, damai. Peace and conflict. Tapi mahasiswa 8, saya kaprodi di DRK 3,5 tahun ya. Itu hampir semua mahasiswa, ada 4 angkatan saya pimpin. Itu 85%, 90% semua membahas konflik. Ya, menyentuh perdamaian itu cuma di antara 25 paling tinggi, kan mahasiswa kita 25. Kita terbatas di kelasnya. Itu cuma 2-3 orang yang membahas peace. Nah, saya bangga Anda masuk di sini bagaimana menjamin perdamaian di Sumatera Selatan ya. Di situ kelebihan Anda di sini, saya bangganya nanti mudah-mudahan. Nah, ini ada perintah rektor sebenarnya Anda punya ini tidak memenuhi syarat untuk ada kekurangan syarat untuk menyentuh ke ranah internasional. Karena nanti tesis-tesis itu diarahkan perintah Menhan itu diarahkan ke ranahnya nanti harus menyinggung terkait dengan DRK di bidang internasional. Ya, ini arah ke depan. Ini terakhir semester ini, semester depan nanti semua tesis itu sudah mengarah ke internasional nanti. Tidak lagi. Sekarang ini masih dijamin 30% ya. Saya yakin nanti di tahun depan nanti 100% harus mengarah ke sana. Baik. Nah, itu komentar Anda tadi, Anda mengatakan bahwa Anda melihatnya, ya kalau saya melihatnya Aceh dan Sigli dan Ambon, dan kota Ambon, rakyat Sara, itu bisa dikomparasi dengan Palembang. Karena yang menjadi fenomena di latar belakang sebenarnya adalah bagaimana yang fenomena yang Anda lihat khususnya di kota Sumatera Selatan. Ya, itulah. Nah, coba gimana menurut Anda? Saya siswa setuju Bapak, berarti dari Ambon dan Aceh ini dikeluarkan dari latar belakang namun dimasukkan ke dalam komparatif atau sebagai pembanding. Ya, itu yang benar ya. Kalau kita kan di S3 membahas disertasi, kalau sudah di luar konteks wilayah itu sebenarnya membandingkan ya. Jadi Anda membandingkan bagaimana di Sigli penyelesaian sinergi. Anda bisa melihat sinergi pemerintah kota Aceh, pemerintah provinsi Aceh dan pemerintah kota Sigli. Begitu juga dengan provinsi Ambon dan kota Ambon dalam hal. Dari itu Anda bisa melihat bahwa di kota, khususnya di kota wilayah Sumatera Selatan ini bagaimana. Ini bagus sekali nanti hasilnya. Bisa tersimpulkan sebuah novelty baru nanti Anda bisa temuan dengan membandingkan 3 komparasi tadi. Anda bisa menemukan sebuah penemuan baru, merumuskan sebuah model baru di dalam bagaimana pemerintah provinsi dan daerah itu bersinergi. Ya. Ini yang kita harapkan sebenarnya untuk mahasiswa ya. Ya, saya baiklah. Ini sudah berarti Anda paham ya kalau sudah sampai situ. Nah, di rumusan masalah Anda, bagaimana tadi saya tidak melihat di paparan Anda rumusan masalah. Rumusan masalah. Ya, mana? Nah, bagaimana bentuk sinergi? Nah, Anda mau lihat bagaimana melihat bentuknya ya? Berarti ya, teori apa yang Anda lihat di sini untuk menganalisis ini? Siap, menggunakan teori sinergi dan teori kepemimpinan, Bapak. Nah, sekarang dari gambaran itu Anda kan masuk bagaimana apa hambatan. Berarti ini kan faktor-faktor penghambat ya. Siap. Ya, dengan di dalam Anda melihat bagaimana sih apa saja yang menjadi faktor-faktor penghalang dan faktor pendukung tentunya di dalam pemerintah kota Sumatera Selatan dan pemerintah kota Palembang dalam bersinergi. Siap. Ya, nah sekarang yang ketiga. Ini kok upaya, ini harusnya kan itu tidak sampai, kalau strategi itu ya, itu upaya sebagai bagian ya, tapi kita tidak masuk ke sana. Ranahnya kita masuk kebijakan. Siap. Nah, ini apa keluaran yang Anda lihat di pertanyaan ketiga Anda ini? Karena di sini intinya. Siap, ini izin Bapak, terima kasih pertanyaannya. Keluaran atau output dari pertanyaan ketiga adalah menjawab dari judul siswa Bapak, di mana judul siswa membahas tentang sinergi Pemkot, Pemprov dengan Pemkot dengan menjaga Kamtibmas, sehingga di rumusan masalah ketiga siswa juga salah satunya mengupas dengan konsep keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut Bapak, izin. Bagaimana upaya sinergi dari Polri, TNI dan instansi lain dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan mengatasi hambatan sinergi yang ada, izin. Nah, sekarang apa teori yang Anda memakai di dalam membangun sebuah model di sini? Ada bagaimana upaya pemerintah Provinsi Selatan
di dalam temuan novelty tesis Anda nantinya ya. Ya. Mana? Siap. Izin Bapak, rumusan masalah yang ketiga tadi susah menggunakan konsep Kamtibmas dengan konsep kerukunan. Konsep Kamtibmas ya. Dengan konsep Satu. pencegahan konflik dan Ya. konsep kerukunan beragama, Bapak. Izin. Ya, tentu dengan dipadukan dengan data-data lapangan nantinya ya. Siap, nanti siap Bapak. Ya. Kalau menjawab itu tidak hanya sekadar teori ini. Betul, Yang Bapak. kedua, Anda melihat kajian-kajian teoritis yang ada di kajian terdahulu. Dahulu, siap. Ya, karena saya lihat ini Anda mengutip pada tulisan saya sama Pak Eri itu sama Ningsi Iya, juga Bapak. Anda melihat tren konflik ya. Kalau di Siap. tren konflik ini Anda bisa melihat bagaimana model-model konflik yang ada di seluruh Indonesia itu. Itu Ya. ada beberapa seri sebenarnya penelitian saya di sini dengan Pak Eri dengan Ningsi itu. Ada saya Boleh dengan Pak Iksan lanjutkan. satu. Ya, baik. Oh, siap. Ya, ini bisa nanti ya kita lihat nanti pembimbing Anda karena di sini ada Pak Halamuan yang paling bertanggung jawab bersama Pak Agus nantinya ya. Kita Ya. mau review saja model ini. Nah, sekarang Anda kok membagi tiga ranah tadi ada meso dan ini meso mana Makro. grand-nya mana makro, meso. Makro, Di dalam meso, kaitan dan apa ini Anda melihatnya? siap. Grand teorinya sebenarnya menggunakan grand teori sinergi, Bapak. Namun Ya, ya. alasan siswa menggunakan makro, meso, Oh, enggak dan bisa Anda menggunakan sinergi sebuah grand. Ya. Kenapa? Teori sinergi itu adalah teori aplikatif. Jadi urut-urutannya sebenarnya makro, mikro, dan aplikatifnya ya. Ada tiga ya. Makro, meso, dan mikro. Itu di sinergi berada di mikro posisinya. Karena dia Anda nanti akan mengaplikatifkan itu. Ya. Payungnya sebenarnya adalah keamanan nasional grand-nya. Atau pertahanan. Ya, punya ilmu pertahanan. Kalau Anda menggunakan tiga gradasi teori ini ya, karena levelnya sebenarnya grand teori, yaitu itu yang paling atas yang makronya, baru di level di level menengahnya ya, baru aplikatifnya mikronya. mikro sinergi. Ada di middle range teorinya ini meso. Anda gunakan apa di level mesonya? Karena Anda tiga variabel ini ya yang Anda harus ulas kalau Anda menggunakan kuanti. Tadi metodenya? Kualitatif deskriptif, Bapak, izin. Nah, berarti ini kan variabel ini sebenarnya menggambarkan sebenarnya bagaimana arah saja ya. Karena kalau variabel ini dipakai di dalam hal-hal yang diajarkan Pak Eri itu khusus untuk kuantitatif lah ya. Oh, siap. Lebih banyak dipakai, tapi nggak apa-apa. Bisa digunakan ini membagi arah jadi pembaca sudah bisa paham. Siap. Variabel satunya itu bagaimana sinergi PMK, variabel dua pencegahan konflik arah, ya sebagai variabel bebas, baru menuju ke variabel tingkatnya, variabel independen ya, yaitu Kamtibmas, terarahnya keamanan ketertiban masyarakat di kota Palembang. Siap. Ya, berarti sebenarnya itu aja sebenarnya kita Anda diuji di sini, Anda paham apa yang Anda tulis, kemana arahnya, siap. Ya, itu saya baik, Habib, saya lihat ini mudah-mudahan menjadi contoh buat teman-teman. Jadi ini hati-hati dengan grand tadi ya. Jangan teori sinergi itu adalah teori aplikatif. Anda mengulas nanti pertanyaan ketiga, Anda menggunakan ini dong. Berarti itu teori aplikatif kan? Teori yang akan diaplikasikan menjawab tiga riset question Anda. Siap. Benar? Pertama, bagaimana bentuk? Ya. Yang kedua, yang ketiga, Anda kuncinya upaya. Upaya, siap, ya kan? mengatasi hambatan. Menyiapkan tiga teori yang bisa diaplikatifkan di dalam riset question ini. Karena menjawab pertanyaan itu nanti Anda bahas di dalam pembahasan, ada benang merahnya. Jangan coba-coba nanti di pembahasannya ada 4. Anda harus cuma 3 bagian itu saja ya. Karena akan melahirkan 3 kesimpulan nantinya. Siap. Kesimpulan pertama, bagaimana sih bentuk dari penyelesaian sinergi. itu? Ya? Siap. Nah, yang kedua, bagaimana hambatan yang dihadapi? Apa? Siap. Faktor-faktor pendukung, faktor-faktor penghambatnya apa? Harus ada pendukung juga tuh. Oh, siap, dicatat. Kesimpulan ketiga, nah itu. Bagaimana upaya? Itulah novelty Anda nanti, upaya pemerintah seperti apa sih? Mudah-mudahan lahir nanti sebuah model yang baru dari Habib ini, model penyelesaian sebuah bentuk sinergitas pemerintah kota yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Amin, siap. Itu yang saya tunggu ya. Ya, siap, kita rindukan mahasiswa lahir sebuah teori baru nanti, bentuk sinergitas pemerintah kota, provinsi, dan daerah dengan menjadikan contoh 3 wilayah. Ya kan? Mudah-mudahan ada satu lagi seperti Anda melihat di Palu.
Ya, kalau Anda bisa tambahkan bagaimana konflik SARA di Palu juga kan tajam itu ya. Bagaimana provinsi kota Palu dan kota wilayah tingkat 2-nya dalam bersinergi. Lahirlah sebuah model baru dari mahasiswa Habib ini, dilahirkan mahasiswa Unhan ini Anda bisa ya. Ini saya lihat konsep Anda sudah konsep disertasi loh ya. Ya, Anda baik sekali ya, karena Anda beruntung dibimbing Dr. Halomuan dan Dr. Agus di sini. Ya, di review di sini ada Pak nanti akan dilengkapi dengan Dr. Eri Hidayat dan Ibu Wadek ya. Siap. Ya, saya yakin dan ini saya bangga Anda bisa sudah maju. Di sini ada lagi satu tadi saya lihat. Ini karena saya baru kamu kirimin saya mendadak begini, jadi saya gimana mau baca semalam aja. Harusnya kirim 1 minggu yang lalu dong. Aduh, Beb, Pak Beb. Oh, siap Bapak. Izin siswa sebenarnya sudah lama Bapak, sudah mungkin seminggu yang lalu. Saya baru nyampe ke saya kemarin nih. Siap. Makanya bacanya juga semalam apa isi tesisnya Habib ini. Ya, tapi ini Anda baru mau turun ke lapangan ya. Ya, sementara itu mungkin saya harap lebih bagus lagi. Saya bangga ke Anda bisa mendorong teman-temannya. Ya. Siap. Demikian mohon izin Pak Ketua Pimpinan Sidang Brigadir Jenderal Dr. Halimuan atas review saya pada pagi ini. Akan dilengkapi lebih tajam nanti ada Ibu Wadek dengan Ibu Pak. Izin Pak Ketua. Siap, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dr. Anan atas masukan dan koreksi untuk kemajuan tesis mahasiswa ini ke depan. Jadi beruntunglah Habib ya, reviewernya ini benar-benar andalan dari Fakultas Keamanan Prodi DRK ini. Jadi saya dengan adanya saya tahu reviewernya ini ibu bapak yang bertiga ini sampai dengan 2 hari ke belakang ini Bu, saya koreksi terus itu proposalnya itu. Rumusan sama masalah ini rombak. Siap. Sudah apa ini? Nanti saya telepon Dr. Agus, bukan begini. Nah, begitulah saya nih, gara-gara saya takut sama reviewer ini. Tapi saya bangga juga ada penilaian positif dari Dr. Adnan Majid terhadap mahasiswa saya ini. Selanjutnya, mohon izin Pak Eri, Dr. Heri, kebetulan Ibu Wadek ada kegiatan setelah ini yang sangat mendesak. Jadi kami persilakan Dr. Eri nanti yang ketiga, Ibu Wadek dulu, Ibu Dr. Helena dulu yang kedua. Bagaimana Pak Eri? Ya, lanjut. Nah, silakan Ibu Dr. Herlina Saragi untuk menyampaikan pandangannya atau koreksinya terhadap proposal dari mahasiswa kita nih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Ketua Sidang Bapak Dr. Halomuan dan juga tim reviewer Bapak Dr. Adnan Majid dan Pak Dr. Eri Hidayat. Bersyukur kita hari ini bisa berkumpul ya, dan tentunya mahasiswa Habib yang saya banggakan. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wadek Kamnas yang kedua. Wadek Kamnas kedua beliau ini. Siap. Pertama ya Pak? Pertama. Iya. Lalu ada Pak Endro yang kedua dan saya yang ketiga. Jadi kami sama Pak statusnya Pak. Saya appreciate dan bangga untuk Habib sudah selesai dengan proposal dan hari ini bisa masuk pada sidang proposal. Dan sidang ini kan sifatnya adalah untuk mereview dan memperkaya. Jadi bukan penguji judulnya kami ini. Saya, Pak Adnan dan Pak Eri ini judulnya adalah, labelnya adalah reviewer. Reviewer itu mereview apa yang sudah kamu tulis, kemudian menambahkan atau mengurangi apa-apa yang kurang relevan, sehingga nanti proposalnya akan sangat baik untuk siap terjun ke lapangan. Siap. Proposal yang baik kan akan memandu peneliti melakukan riset lapangan, kemudian melakukan analisis, dan akhirnya menjadikannya laporan atau tesis. Itu ya. Tadi sudah banyak sekali ya masukan dari Pak Adnan, dan sebetulnya beberapa hal yang disampaikan juga sangat sesuai dengan apa yang saya
saya dapat atau saya baca dari proposal kamu. Itu. Nah, mungkin tadi udah disinggung dari kerangka berpikir. Siap. Nah, kerangka berpikir kamu ini udah lengkap ya. Input, output, input, proses, output, outcome, dan impact. Siap. Itu udah lengkap. Coba dibuka apanya. Nah, ini. Nah, tinggal menambah impact-nya ya. Siap. Akan nah, masalahnya adalah ini di input ini bukan lagi statement yang umum. Oh, siap. Jadi bukan lagi redaksi umum, tetapi fenomena yang menjadi dasar permasalahan kamu. Yaitu karena judul kamu sinergi antara pemerintah kota dan provinsi, Siap. berarti yang di sini yang digambarkan adalah fenomena sinergi yang kurang baik menurut kamu yang nanti bisa mengancam dari akan menimbulkan konflik. Nah, itu di sini. Kemudian di prosesnya apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu rencanakan sebagai langkah-langkah yang bisa mengatasi fenomena itu atau persoalan itu. Siap. Nah, berarti kan di sini apa kamu kalau mengaitkan dengan judul? Proses itu apa? Proses apa yang kamu analisis? Siap. Kalau awalnya siswa tulis proses ini sesuatu yang sudah dilakukan dan terus berjalan oleh pemerintah, Ibu. Namun mungkin siswa proses sinergi dong, analisis sinerginya kan yang kamu ingin dari judulmu itu loh. Oh, siap. Iya, jadi proses yang kamu akan analisis adalah proses sinergi, hambatan, sistem, mekanisme, atau apapun itu yang ada di situ. Nah, seperti itu. Baru nanti akan muncul output dan outcome. Nah, jadi nanti karena ini penting kerangka berpikir ini, karena inilah yang memandu kamu masuk kepada tahap-tahap berikutnya, terutama tahap penelitian dan pengumpulan data dan analisisnya. Itu ya, menyinggung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adnan. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa judul kamu itu kan coba ditarik ke judul. Nah, ini sinergi pemerintah Kota Palembang dan pemerintah provinsi untuk mencegah konflik, ya kan? Siap. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, ini kan keamanan itu memang wilayahnya kita, apalagi kamu di Fakultas Keamanan Nasional. Tapi kalau disebut keamanan dan ketertiban itu wilayahnya Polri. Siap, betul. Siap. Iya kan? Siap. Itu wilayahnya Polri dan secara tegas dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 2002 itu dikatakan Kamtibmas, ada terminologi Kamtibmas. Nah, ini nanti saya ingin klarifikasi aja karena sebagiannya kamu menyinggung tentang Kamtibmas. Yang kamu maksud dengan sinergi pemerintah kota dan pemerintah provinsi ini seperti apa? Siap. Dan saya pengen klarifikasi ya, pengen konfirmasi, apa memang ada sinerginya pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk menangani Kamtibmas? Siap. Atau yang kamu maksud adalah pemerintah kota dengan polisi? Nah, kalau nanti pemerintah kota dengan polisi, apa bridgingnya ke Fakultas Kamnas, apa bridgingnya ke program studimu? Siap. Nah, ini perlu diklarifikasi nanti lagi dengan tim pembimbing. Karena kan topik mahasiswa ini harus punya ada apa ya related dengan program studinya dan related dengan fakultasnya. Ya kalau dengan unhannya ya pasti pertahanan, tapi kan lebih ke fakultasnya. Nah, itu yang saya tangkap dari judulmu. Ya. Kemudian nanti rumusan masalah ya tinggal diturunkan. Saya di rumusan masalah 1 itu kan kamu mengatakan rumusan masalah 1 kamu itu kamu bilang ingin menganalisis bentuk sinergi ya. Siap. Nah, menganalisis bentuk sinergi kalau saya sih saran kalau masih tetap mau begini ya, tapi nanti tinggal dipertimbangkan ya. Saran saya bentuk sinergi pemerintah Kota Palembang dan provinsi ini seharusnya sudah ada di latar belakang.
Nah, menurut kamu itu kondisinya gimana? Kalau mau di level 1 sampai 10, seperti apa sih sinergi antara pemerintah kota dan provinsi? Ada di level 3 misalnya. Wah, ini jelek banget. Maka perlu dilakukan penelitian. Kenapa? Bagaimana sinerginya? Apa hambatannya? Ya kan? Bagaimana implementasi yang dilakukan? Justru itu data ini, fenomena awal ini yang harusnya sudah muncul di latar belakangmu dan itu merupakan hasil observasi awal kamu sebelum menetapkan judul. Gitu. Karena kan gini, kamu itu kan sebetulnya memiliki kegalauan ya, kegalauan akademis. Kenapa sih terjadi konflik SARA di Palembang? Nanti bagaimana kalau nggak diantisipasi, kan begitu ya kegalauanmu ya? Siap, Ibu, izin menjawab? Siap. Di Palembang tidak ada konflik, Ibu. Makanya saya ingin menunjukkan kepada Indonesia, ayo tiru Palembang dan Sumsel. Kami nggak ada konflik sama sekali, 0 konflik ya SARA, Bu. Jadi peneliti dan dampaknya, Ibu. Izin. Oke, kalau kamu memang ingin mengangkat persoalan damainya, Siap. Kenapa yang kamu sebutkan di sini apa namanya? Apa hambatan sinergi, seolah-olah kan ada hambatan sinerginya provinsi dalam mengatasi konflik. Siap. Izin menjawab, Ibu? Siap. Walaupun dikatakan damainya itu adalah konfliknya itu 0 sehingga damai, namun masih dalam keadaan damai negatif, Ibu. Menurut teori Galtung, damai itu ada 2, negatif dan positif. Di output apa maksudnya damai negatif? Siap. Kalau damai negatif itu tidak ada clash, tidak ada pembakaran gereja, tidak ada tawuran, tidak ada konflik. Namun belum tercapai damai positif karena di Palembang masih ada seperti oi Cina, oi orang ini Kristen. Maksudnya ada perkataan atau dalam hati yang ngerasa, oi mohon maaf Ibu, misalnya Cina ini gini. Itu masih damai negatif berarti, tapi nggak ada konflik sama sekali satu pun. Oke. Yang barusan kamu sebutkan ini ada itu kan kamu narasikan ya di dalam latar belakang ya. Siap. Narasi ya dalam bentuk deskriptif. Siap. Nah, saya sarankan itu bisa digambarkan dengan data-data real yang kamu dapat dari pihak-pihak terkait yang punya wewenang, menunjukkan bahwa memang nggak ada di sana, sehingga ini kamu ingin jadikan sebagai role model kan? Siap, betul, Bu. Sebagai role model untuk wilayah-wilayah lain. Siap. Nah, oke. Berarti kamu juga nanti bisa menguraikan upaya yang sudah dilakukan sebetulnya. Justru kamu menganalisis upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sana, Palembang, terkait dengan yaitu tadi pencegahan konfliknya itu. Justru itu yang menjadi fokusnya harusnya. Karena kamu merasa bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang positif, yang bagus, yang menghasilkan minimnya atau nolnya konflik kan gitu. Nah, saya kira ada satu mindset yang harus disamakan. Kalau dengan pertanyaan penelitian seperti ini, konotasi orang adalah bahwa ada hambatan dalam pemerintah untuk pencegahan konflik, ya kan? Kemudian sinerginya di sana itu belum berjalan karena apa? Nah, jadi redaksinya itu diarahkan kepada yang tadi yang kamu katakan bahwa mereka sudah berhasil menciptakan kondisi yang baik, yang zero konfliknya gitu. Oke. Nah, lalu yang berikutnya yang saya juga ingin sampaikan, kamu kan tadi menyampaikan beberapa penelitian ya, penelitian sebelumnya itu bagus sekali. Nah, di situ sebaiknya kalau masih ada kesempatannya, kamu bisa mengidentifikasi research gap-nya apa yang ada di situ. Nah, dari research gap itulah kamu melangkah memilih metodologi yang sesuai. Kemudian teoritisnya kan, gap teoritisnya apa, sehingga kamu bisa juga menemukan bahwa teori-teori ini terkait dengan antisipasi konflik itu ternyata tidak selalu efektif, sehingga nanti kamu akan menemukan apabila ingin menciptakan suasana damai, maka inilah yang sebaiknya. Nah, itulah rekomendasi kamu nanti, ya kan?
Itu sebagai rekomendasi kamu. Secara substansi itu ya saya sudah tadi disampaikan Pak Adnan, udah tambah lengkap, hanya nanti secara teknis ya. Kamu ini aslinya orang Palembang ya, Habib? Siap, betul Ibu. Sekeluarga asli Wong Kitogalo, Ibu. Izin. Wong Kitogalo ya. Siap. Oh, Wong Kitogalo itu berarti senang banget ini ya, karena kalau saya baca di tulisanmu itu di beberapa alinea ya, Siap. selalu kamu mulai dengan kata sambung gitu loh. Padahal kata sambung itu ya harus menyambung kata, menyambung kalimat. Oh, siap. Jadi jangan di depan kata. Nah, itu kamu harus perhatikan. Itu bukan tugasnya pembimbing itu. Tugasnya siap. mahasiswa. Siap, Membaca siap. dan meredaksi kalimat Tulisan. yang digunakan ya. Tapi Siap. kamu udah menunjukkan semangat dan menjadi motivasi, ya ada kekurangan sedikit nanti bisa kamu sembari berjalan bisa kamu sempurnakan ya. Siap, Ibu. Sama itu, tadi kamu menggunakan miles ya. Sebetulnya saya sih menyarankan kamu ini punya potensi yang baik, jangan miles dong. Biarlah teman-temannya miles, kamu itu bisa menggunakan kuasi kualitatif supaya lebih mantap analisisnya ya. Siap. Kalaupun tetap miles, jangan miles yang lama. Ini kamu pakai yang lama yang ada reduksi kan? Reduksi Yes, data. betul, reduksi data. Jangan pakai miles yang baru, dia udah pakai itu reduksi data diganti kondensasi. Jadi enggak, reduksi itu kan dibuang gitu ya, dipotong, dihilangkan. Kalau kondensasi kan disimpan dulu ya. Nanti kapan perlu diambil lagi gitu. Itu yang kamu pilih ya, miles. Saran saya jangan miles, sebaiknya atau Creswell atau ya itu tadi kuasi kualitatif. Kenapa kuasi? Karena sebetulnya penelitian kualitatifmu ini masih membawa teori kan. Siap. Kuasi itu kan sebetulnya banci ya antara kualitatif dengan kuanti. Jadi karena masih bawa teori, ya seharusnya belum kualitatif murni, ya kan? Kalau kuanti kan memang membawa teori benar gitu, tapi kalau kuali kan kuali yang separuh-separuh kamu ini kan. Kuasi kualitatif. Mungkin nanti kamu pelajarin dulu supaya hasilnya lebih mantap nih alumni dari DRK, ya kan? Oh, pembimbingnya pasti tinjak soalnya, ya kan? Itu saya kira beberapa yang tambahan dari saya, Pak Pembimbing, Pak Ketua Sidang. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan saya mohon pamit ini Pak Ketua, harus bergeser ke S3 nih Pak Ketua, Pak Adnan dan Pak Eri. Mantap Bu Wadek, siap. Siap. Selamat ya Habib ya, semangat terus. Orang Kitogalo itu daya juangnya tinggi ya. Siap. Orang Kitogalo. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Herlina, Ibu Wadek atas masukannya. Jadi sedikit saya kasih gambaran, memang ini harusnya Habib tadi menceritakan. Di awal Januari dia menyampaikan judulnya nih. Saya bilang kalau nggak ada masalah ngapain kamu tulis. Betul. Terus dia bilang perlu untuk supaya menonjolkan Kota Palembang. Nah, balik logikanya saya bilang. Karena kamu bicara sinergi antara pemerintah Provinsi Riau, Sumsel dengan Kota Madya, kamu balik bahwa sistem itu sudah ada, tapi kembali kepada eksistensi kemauan politik will daripada pemimpinnya. Karena saya melihat kejadian di Sumatera Utara, Ibu Wadek, Dr. Lina, gubernurnya ada dari tentara malah bikin kacauan masyarakat. Padahal tadinya kita aman-aman aja, karena adalah wisata halal ini. Jadi itu sebenarnya ini tujuannya ini yang saya maksudkan sama Habib ini. Nah, robah. Jadi tulisan tesis yang selama ini hanya mengatakan mengatasi yang sesuatu yang bermasalah supaya tidak bermasalah, ini dibalik. Yang sudah tidak bermasalah itu dipertahankan, baru tinjauan teori kepemimpinan, teori sinergi dan lain-lain dan lain-lain. Inilah kerja saya bulan-bulan Januari, Februari, Maret itu, Ibu Wadek. Jadi mungkin redaksinya yang memang ini betul ini yang membuat yang pembaca konotasinya berbeda. Untuk itu nanti kami
bantu lagi Ibu Wadek untuk mahasiswa ini memperbaiki redaksinya. Tapi intinya tulisan ini bahwa pemimpin Provinsi Sumsel dengan Kota Madia itu mempertahankan sistem yang sudah ada ini melalui yaitu tadi para pemimpin. Jangan malah sebaliknya pemimpin ini memberikan peluang masyarakat itu menjadi berantem atau dalam tanda kutip menjadi ada permasalahan konflik baru yang tadinya tidak ada. Demikian kira-kira Bu Wadek, ini Habib kurang pintar menjelaskan. Terima kasih Bu Wadek. Terima kasih. Kami persilakan Bu Wadek untuk Mohon pamit. mohon izin nanti Siap. WA ke saya untuk nilai beliau Ya. untuk kami lanjutkan Ibu Wadek ya. Siap Pak Ketua. Terima kasih. Salam sehat. Salam hormat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kami persilakan ke reviewer kedua, Dr. Heri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang yang terhormat Laksamana pertama Adnan Majid, kemudian mahasiswa. Pertama saya ucapkan terima kasih atas usahanya sehingga sampai bisa melaksanakan sidang uji proposal termasuk di awal-awal seperti disampaikan oleh Bu Wadek. Kemudian yang kedua ini mohon maaf nih suara saya mungkin agak bindeng karena lagi agak flu, tapi semoga tetap lancar terdengar. Kalau saya sudah dengar dari dua Pak Adnan sama Bu Herlina sebenarnya udah selesai nih karena reviewnya udah sangat mantap. Tapi intinya saya ingin menambahkan bahwa memang seperti disampaikan oleh Pak Adnan dan Bu Herlina, seharusnya Habib membahas dari fenomena itu yang diangkat adalah fenomena Kota Palembang yang damai, tidak ada konflik sara. Jadi bukan bahas tentang Ambon. Kan kita bahas di awal kenapa melakukan penelitian dari fenomena yang kita amati. Nah, yang kita amati adalah Palembang damai, tidak ada konflik sara. Itu yang ditulis harusnya untuk sebagai awal ya untuk men-trigger logikanya dari penelitian ini. Nah, kemudian nggak tahu saya apa masih bisa, mungkin di judul juga perlu ada perubahan sedikit ya. Kalau ini kan sinergi pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik ya. Apa mungkin nggak lebih bagus? Mungkin ya ini imajinasi saja ya. Peta jalan perdamaian Kota Palembang gitu atau Sumatera Selatan dalam pencegahan konflik, suatu role model atau suatu role model bagi Kamtibmas di Indonesia misalnya begitu. Jadi kan mau dijadikan contoh gitu kan. Nah, jadi kita justru mau bilang apa yang di Kota Palembang itu adalah bisa jadi contoh. Kemudian masih ada bisa juga judulnya alternatif lain adalah tadi Habib sudah ngomong sendiri ada negatif peace, jadi harus ditingkatkan. Nah itu bisa juga. Jadi gapnya ada negatif peace gitu. Nah terus ke sini. Jadi tidak mengubah terlalu banyak. Nah kemudian kalau saya baca ya sudah cara mengutip dan sebagainya sudah cukup baik. Terus saya baca sampai di penelitian dan sebagainya itu setuju dengan Bu Herlina. Ya harusnya membahas tentang negatif peace, membahas tentang apa yang sudah bagus gitu di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Kemudian masuk lagi ke manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya itu terlalu umum. Harusnya dikaitkan dengan apa yang diteliti, unsur-unsur apa yang diteliti terkait dengan sinergikah, terkait dengan
aspek-aspek yang diteliti ya, misalnya kepemimpinan dan sebagainya, dikaitkan dengan ilmu DRK dan ilmu pertahanan seperti yang disampaikan oleh Bu Herlina tadi, gitu ya, di manfaatnya. Kalau ini pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keamanan itu kan umum sekali gitu. Jadi harus lebih spesifik ya, bahwa penelitian tentang kepemimpinan di bidang pencegahan SARA kan penting gitu. Jadi, nah itu pengembangan perkembangan terkait hubungan kepemimpinan dengan pencegahan SARA misalnya. Nah itu kan itu udah spesifik ke aspek yang diteliti gitu, yang mau dikembangkan secara teori di bidang DRK dan ilmu pertahanan gitu kan. Nah terus kemudian manfaat praktisnya itu harus kepada langsung siapa penerima manfaat. Ini udah benar ada Pemda Palembang dan sebagainya. Tapi kan mungkin ada lebih banyak lagi ya. Mungkin ada Kemdagri, ya, ada forum komunikasi umum beragama dan sebagainya. Jadi manfaat praktis itu biasanya ada cukup banyak yang dituju sebagai penerima manfaat. Ya. Kemudian masih di bab 1 tadi, karena ini kualitatif ataupun kuasi kualitatif gitu ya. Nah, itu harap diperhatikan beda dengan kuantitatif. Di kualitatif tidak ada variabel terikat, variabel independen, dependent gitu ya. Jadi kalau di proposal saya nggak lihat, tapi di sini ini ada ini. Nah, ini jangan nanti kamu penelitiannya kualitatif apa kuantitatif, variabel bebas, ada variabel terikat gitu ya. Nah, kemudian di bab 2 kamu bahas teori banyak, kepemimpinan, sinergi dan sebagainya. Saya coba cari satu-satu. Di bab 1 itu tidak ada dibahas kepemimpinan, perdamaian, pencegahan konflik, Kamtipmas. Ya. Padahal semua teori yang ada di bab 2 harusnya dibahas sedikit di bab 1. Bab 1 kan mengantar. Iya kan? Jadi harus ditulis di situ, misalnya kepemimpinan nggak ada dibahas di bab 1 di latar belakang. Ya. Semua teori yang ada di bab 2 harusnya ada dibahas sedikit di bab 1. Mungkin cukup 1 paragraf. Di bab 2 baru dibahas dengan detail, dengan lengkap gitu. Kan kita ini bab 1 itu mengantar ke bab selanjutnya. Jadi jangan sampai tahu-tahu muncul di bab 2 kepemimpinan. Lah di bab 1 sama sekali di latar belakang nggak menyentuh gitu ya. Gitu. Kemudian di kerangka pemikiran, ini betul seperti yang disampaikan oleh Bu Herlina, itu bentuknya bukan narasi ya, pointers di bab di ini itu. Jadi kalau ini kayak kita suruh baca lagi, padahal kalau maksudnya kerangka pemikiran melihat satu framework itu langsung orang paham. Nah, kalau ini kita harus baca satu-satu lagi, konflik SARA menjadi dan sebagainya ya. Nah, itu bukan begini, pointers biasanya isinya. Di inputnya apa poin-poinnya gitu ya. Itu. Dari saya mungkin sebagai tambahan itu untuk melengkapi review yang sudah mantap sekali dari Pak Adnan dan Bu Herlina. Demikian mungkin ketua sidang. Terima kasih reviewer 2 Pak Dr. Eri atas masukannya. Jadi mahasiswa Habib sekali lagi harus bangga, reviewer 1, 2, 3-nya sudah sangat memberikan banyak masukan untuk memperkaya tulisan Anda ke depannya. Silakan dicatat. Kemudian kalau ada yang perlu kamu sampaikan, silakan. Kalau tidak ada lagi, supaya tahap berikutnya kami akan laksanakan. Kami masih berikan kesempatan kepada Saudara Habib
Nugraha untuk menyampaikan tanggapannya atau permohonan terima kasih atau segala macam. Silakan. Siap. Terima kasih Pak Dr. Halamuan. Mohon izin satu pertanyaan saja untuk reviewer 3 Pak Dr. M. Adnan Majid. Hanya untuk meluruskan, berarti mohon izin Bapak, output ini dijadikan outcome dan outcome ini dijadikan output, lalu siswa tambahkan impact. Keliru Habib. Yang outcome itu kan sebenarnya skopnya ke ranahnya ke depan ya. Dan itu ranahnya jauh lebih luas. Bukan hanya Anda membicarakan terkait penyelesaian secara nasional di Palembang, tetapi bagaimana kondisi nasional bahkan ke regional. Jadi kondisi kondusif yang ada, terjadinya stabilitas keamanan di wilayah nasional itu outcome dari sebenarnya ya. Tapi output tulisannya apa akhir ending dari arah tulisan Anda sebenarnya. Ya, kalau itu rata-rata tesis yang kita bahas ya. Ya Habib ya. Itu hati-hati ya, nanti bisa dikonstruksikan. Ini masih ada, nanti ada Pak Halamuan dengan Pak Agus ya nanti yang menentukan nanti ya skopnya seperti apa kalimat Anda. Ya, tapi itu agak tidak bisa datar output outcome sama, itu kan sama itu satu. Sebenarnya output outcome itu jadi satu saja. Skop outcome-nya terwujudnya keamanan nasional dengan penyelesaian sinergi yang ada ya. Siap. Baik. Itu saja dari Siswa Habib. Siswa Habib ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemuji atas kehadiran waktunya dan masukannya yang sangat membangun. Nanti akan siswa diskusikan kembali dengan dosen pembimbing. Mohon izin, terima kasih banyak Bapak-Bapak yang terhormat. Siswa kembalikan kepada pimpinan sidang pada hari ini. Mohon izin Pak Dr. Halamuan. Terima kasih Habib. Selanjutnya ada Mbak Maya atau siapa ini ya yang bisa mengeluarkan? Oh sudah ya, sudah dikeluarkan ya? Jawab Pak, kami keluarkan mahasiswa Habib Pak. Oh ya, dengan siapa ini?